tenggorokan. Tenggorokannya sangat terlihat sekali ini teman-teman. Iya, pemirsa, kali ini kita menelusuri jejak-jejak misteri, jejak-jejak legenda, jejak-jejak mistis, serta cerita-cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sambil kemudian mendengarkan suara garengpung ya. Jadi suara garengpung di lokasi ini cukup santer, terdengar begitu nyaring, bahkan mungkin teman-teman yang tidak terbiasa akan terganggu pendengarannya, karena suara garengpung di sini ternyata sangat keras. Tapi sebenarnya merupakan hewan kecil ya, seperti bentuknya seperti lalat namun lebih besar, sebesar jempol tangan dewasa. Namun kemudian suaranya begitu nyaring. Ini salah satu kemudian rahasia ilahi. Pada masa lalu garengpung ini juga menandai pergantian musim ya, semacam dari musim hujan ke musim kemarau, dari musim kemarau menuju musim hujan gitu ya. Dan suaranya begitu nyaring ya. Nah ini tepatnya di tengah-tengah hutan Mauni ya. Yang menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, hutan Mauni ini tepatnya kemudian di pinggir jalan raya ini kemudian ada sosok kepala ular naga raksasa yang mendongak gitu ya. Tepat kemudian di pinggir jalan raya. Nah ini, coba kita cari pelan-pelan. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat ada di lokasi ini. Banyak kisah naga gitu ya yang memenuhi khazanah budaya Nusantara. Baik itu naga-naga ular raksasa yang ada di pedalaman Kalimantan, maupun kemudian yang ada di Lombok, Flores, maupun di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nah di sini emang jalan raya ya. Dan kita ketahui bersama, selain kemudian keberadaan jalan raya yang naik dan turun gitu ya, itu konon katanya ini ada kepala raksasa atau kepala naga raksasa yang menghadap ke jalan raya itu teman-teman. Nah itu sudah terlihat itu ya. Nah ini warnanya hitam, dan coba kita dekati lagi, loh ada pejalan, ada kendaraan ya, kendaraan roda 2 yang selalu melintas di sini. Nah di sini juga semacam banyak bunga-bungahan, warnanya kuning karena dalam catatan masa kolonial Belanda memang Pulau Jawa ini surga dari bunga-bungaan yang ada di hutan, termasuk buah-buahan gitu ya. Dan hutan ini, coba lihat di bawah itu, ada jalan-jalan yang berkelok-kelok. Nah, kita sampai kepada semacam hutan pinus yang sejuk dan sangat indah gitu ya. Dan coba kita telusuri ya. Jadi keberadaan sosok kepala naga raksasa yang bertapa membatu. Jadi selain itu kemudian pada masa prasejarah di Jawa itu sebenarnya ular itu memang hutan tropis yang sangat besar ya. Di pedalaman Kalimantan itu saja ada namanya legenda Tangkalalu, yaitu ular raksasa di pedalaman Kalimantan yang bisa menirukan hewan-hewan seperti kijang, babi hutan, burung-burung, ayam hutan sehingga mengelabui mangsanya. Begitu juga ada Titanoboa di Sungai Mahakam. Kemudian ada legenda ular putih yang ada di Flores, di pinggir laut, di sebuah goa ya, ada ular putih raksasa. Kemudian juga di Jawa Tengah juga ada namanya ular baru kelinting yang mengitari Gunung Merapi. Termasuk diduga di Rawapane, Semarang juga ada legenda ular baru kelinting. Termasuk di sebuah danau di Ngebel, Ponorogo juga ada legenda ular baru kelinting. Juga di Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara juga ada legenda ular kendeng. Termasuk kemudian di Jawa yang identik dengan pesugihan ada ular atau siluman ular Nyai Blorong. Sosok perempuan cantik yang sebenarnya adalah ular. Nah, penjilaan ular. Lah, kita sudah sampai teman-teman, begitu besar. Ternyata di sini ada semacam punggungnya gitu terlihat gitu ya. Nah, ini ada punggung-punggungnya. Nah, kemungkinan memang jejak-jejak peradaban masa lalu semacam dolmen atau menhir gitu ya. Dimana kemudian dolmen dan menhir ini suatu kesatuan masa prasejarah sebagai situs magis, yaitu untuk sebagai pemujaan arwah-arwah leluhur, kemudian untuk mengikat binatang korban, kemudian untuk bermusyawarah atau lambang kesuburan. Jadi jika kita lihat kepala naga raksasa tersebut mendongak ke pinggir jalan, itu akan terlihat sekali teman-teman ya kepalanya. Jadi ekornya tadi ke bawah jurang dan kepalanya ini benar-benar mendongak. Nah ini ada matanya, ada hidungnya,
ada semacam apa namanya bibirnya gitu ya, dan ini ada semacam tenggorokannya sangat terlihat sekali ini teman-teman. Jadi ini nyata sekali. Mbah, permisi Mbah, putunipun sowan Mbah kepala ular naga. Mungkin kita tidak mengganggu, kita tidak melakukan apa-apa, hanya semata-mata edukasi, eksplorasi ya, termasuk kemudian mengingat kembali bagaimana kemudian leluhur kita dalam menata masyarakat Nusantara yang begitu kompleks ini ya. Dan memang ini tepat di pinggir jalan teman-teman. Nah ini anak kendaraan yang lewat, nah ini, dan ini naik ke sana sangat jauh sekali ya. Dan ini banyak berguguran, ini daun-daun mahoni ini, karena memang sekarang adalah puncak musim kemarau. Nah, kita coba lebih mendekat lagi teman-teman ya. Dan ini ada benar-benar besar ya, benar-benar menyerupai sosok kepala naga raksasa yang ditemukan di Thailand ini. Bahkan ini mungkin bisa jadi lebih besar lagi. Dan itu ada hidungnya, matanya, ya, tenggorokannya sangat terlihat sekali. Dan mungkin kita lebih dekat. Nah ini teman-teman, nah di depannya itu ada pohon pisang. Nah ini ada tenggorokannya. Nah, hati-hati ya teman-teman. Rahayu Mbah Naga, Rahayu Mbah ya. Jadi putunipun sowan Mbah, Rahayu Mbah. Nah ini tenggorokannya terlihat sekali, bahkan ada semacam guratan seperti sisik-sisiknya itu ya. Dan ini sangat menyeramkan sekali. Coba bayangkan ya teman-teman. Nah ini sangat besar sekali bandingkan dengan pohon mahoni yang ada di samping kirinya itu. Dan ini benar-benar mendongak. Dan apakah ini juga fosil atau mungkin batu raksasa ya, atau mungkin semacam menhir pada masa prasejarah, atau juga semacam situs kabuyutan pada masa kuno. Bahkan kalau dilihat dari sini, depan sini, malah seperti ular kobra ya. Ular kobra yang ada di India itu sebenarnya adalah definisinya memang seperti ular kobra yang berkepala banyak sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Ini memang secara filosofi tradisi kuno Hindu-Buddha di India, yang dimaksud dengan ular naga adalah ular itu sendiri, yaitu ular itu sendiri. Nah ini berbeda dengan di Jawa, itu memang ular tanpa kaki dan cakar, namun rahang naga Jawa ini diduga mendapatkan pengaruh dari rahang naga Tiongkok ya, dimana rahangnya itu ada gigi, ada taring, ada kumis gitu ya, ada tanduk. Nah ini ini malah seperti ular kobra. Jadi jika kita lihat dari arah atas gitu ya, dan ini benar-benar kepala mendongak gitu ya, seperti ular kobra raksasa. Namun jika kita lihat dari samping satunya, kita akan mendapati di sini definisi ular pada di Asia gitu ya, terutama di Tiongkok, ini ularnya itu bukan identik dengan kejahatan sebagaimana di Eropa naga bersayap, mengeluarkan api, merusak pertanian, merusak rumah-rumah, dan merusak perkampungan. Ini merupakan naga di Eropa ya, bercakar, bahkan sayapnya seperti kelelawar. Nah ini berbeda dengan naga-naga yang ada di Asia. Naga di India memang ular itu sendiri, naga di Tiongkok lambang kebijaksanaan gitu ya, penghuni langit, penghuni tanah, penghuni dasar laut gitu ya. Naga-naga didefinisikan seperti itu sebagai kemudian raja, termasuk kemudian di Jawa sebenarnya naga itu lambang kebijaksanaan ya, lambang kemudian semacam penjaga alam semesta. Penjaga alam semesta ini agar kemudian tidak terjadi bencana, keteraturan dengan alam, sehingga kemudian definisinya ular naga yang ada di Jawa ini adalah merupakan satu kesatuan manusia, alam dan kehidupan, agar kemudian manusia memperhatikan alam untuk melestarikannya ya. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Aduh, ular naga raksasa ini, semoga kemudian ulasan kita tentang ular naga di masa lalu, baik dari segi sejarah, legenda, cerita tutur, dan cerita mistis yang berkembang di masyarakat, ini membawa manfaat. Jadi kita lebih dekat ya. Ini adalah kepala naga raksasa yang diduga bertapah membatu. Semoga bermanfaat.